force for good in the world, that the challenges we face are becoming more urgent and more complex. Food, water, energy, climate, health and prosperity for all our citizens. And do you think it's critical that business play a bigger, more effective role as part of the solution to these challenges? Social innovation merupakan sebuah inisiatif, produk, atau proses yang secara mendalam mengubah keyakinan, perilaku, dan budaya dengan tujuan mencapai pemerataan, peningkatan produktivitas, dan ketahanan yang lebih besar. Social innovation memiliki 3 tahapan, yaitu problem statement, idea generation, dan prototype. Dalam video ini, kami akan membahas social innovation dalam program TGSL CSR, Pertamina Lubricants Production Unit Jakarta. PT Pertamina Lubricants Production Unit Jakarta merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan pengolahan pelumas. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang bisa didengar dengan Corporate Social Responsibility merupakan komitmen dari perusahaan untuk mengembangkan etika bisnis yang berkesinambungan secara ekonomi dan sosial. Pelaksanaan CSR berkontribusi kepada lingkungan sosial perusahaan tersebut beroperasi dengan tujuan peningkatan reputasi perusahaan dan hubungan sosial masyarakat sekitar. Background CSR di PUJ, ring 1 ini padat banget. Karena ini adalah lingkungan Jakarta Utara yang sudah terkenal dengan kepadatan penduduknya. Kita belajar dari lingkungan sekitar, potensi-potensi apa yang bisa kita garap. Yang pertama adalah di sini banyak pengangguran. Kemudian usia aktif, usia produktif itu banyak sekali dan belum termanfaatkan dengan baik gitu kan. Sehingga kita PUJ ingin berperan lah, apa yang bisa kita lakukan. Ya minimal memberikan sesuatu yang masyarakat yang satu lakukan untuk kehidupan mereka gitu. Walaupun mungkin nggak banyak, tapi harus kita coba gitu. Problem sampah plastik ini kan sesuatu yang selalu ada dan nggak bakal berkurang karena semakin banyak penduduk, semakin banyak kegiatan, pasti sampah plastik pasti akan makin banyak. Ngomongin sampah di Tugu Selatan, itu laporan dari teman-teman di lapangan. Jadi sampah yang diangkut tiap hari itu ada kurang lebih itu ada 1 tonan, Mas, setiap hari. Akhirnya kita mulailah apa yang bisa kita lakukan. Ya memang bukan hal baru sih bank sampah ini, di tempat lain juga ada, tapi di ring 1 masih belum ada. Instruksi Gubernur nomor 107 tahun 2019 di sana mewajibkan bahwa setiap kantor, kemudian setiap RW itu harus punya bank sampah. Nah, dari situlah sebenarnya titik poin kita untuk mengelola sampah di masyarakat ini supaya sampah itu bisa tidak dipandang sebelah mata, jadi barang yang tidak ada manfaatnya. Program itu mulai 2018 kita coba dengan Kelurahan Tugu Selatan, salah satu kelurahan dari ring 1 kami. Waktu kita datang ke Kelurahan Tugu Selatan, kita brainstorming, ada bank sampah, kemudian ternyata bersambut loh dengan teman-teman Tugu Selatan. Ikatlah kita kerjasama tahun 2018 bulan September kalau nggak salah. Ini adalah kegiatan PUJ pertama kali yang memberikan great sale value-nya gitu kan. Baru pertama kali kita donasi selesai kita mundur gitu kan. Nah ini ada kegiatan yang berkelanjutan baru kali ini. Bank Sampah Berkah berdiri sejak tahun 2018 dan memiliki beberapa kegiatan pengolahan limbah. Sampah Berkah memiliki program tabungan sampah, yaitu sampah hasil penyetoran dari nasabah ditimbang dan dapat diuangkan secara langsung atau ditabung. Sejak tahun 2018, kini Bank Sampah Berkah sudah memiliki 260 nasabah. Cuci dulu, kita cuci, kita bersihkan sedikit, yang udah ada kotorannya, baru kita pilah lagi nanti. Mana yang botol, mana yang gelas, mana yang plastik lain lagi gitu. Kalau botol itu kita press nanti menjadi suatu kotak gitu. Kita ngepres itu kurang lebih sekitar 20 sampai 25 kilo. Nah kalau untuk gelas itu kita tumpuk-tumpuk.
yang putih-putih polos, yang ada gambarnya. Nah itu kita pisah-pisah juga karena itu menentukan harga di lapak berikutnya gitu. Limbah daun kita giling, ini limbah daun dari warga, dari sekolahan ya kan, dikumpulkan sama mereka, kita ambil ke sini, kita giling di mesin besar ini. Setelah kita giling ya kan sampai tahap 2 kali penggilingan sampai halus, baru kita campur kotoran hewan. Setelah kita campur kotoran hewan, kita campur sekam ya kan, udah jadi, udah fermentasi sendiri. Limbah rumah tangga seperti plastik dan sebagainya, Bank Sampah Berkah juga mengolah limbah padat non-B3 dari PT Pertamina Lubricant. Yang didaur ulang oleh Bank Sampah Berkah adalah limbah drum non-B3. Di tangan kelompok BSB, drum non-B3 disulap menjadi sofa, kursi, ataupun lemari. Di masa pandemi ini, Bank Sampah Berkah juga mengubah drum tersebut menjadi wastafel portable yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Dengan memanfaatkan limbah drum non-B3, palet kayu Jatilanda, lalu dipercantik dengan cat top color, maka terciptalah produk-produk dari Bank Sampah Berkah yang diantaranya meja, sofa, ataupun lemari custom. Yang terbaru, Bank Sampah Berkah mencoba mengolah limbah galon sekali pakai menjadi pot yang memiliki nilai jual. Selama 2 bulan terakhir, sudah menjual sekitar 200 buah pot. Inovasi terbaru Pertamina Lubricants adalah bengkel sampah tukar oli. Masyarakat dapat menukarkan sampah dengan pelumas milik Pertamina dan melakukan kegiatan servis. Program ini diresmikan oleh Wali Kota Jakarta Utara dan Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara. Kesulitan yang kita jalani sekarang ini ya kadang untuk penjemputan sampah-sampahnya karena tidak satu titik, jadi kita agak repot. Waktu juga kebuang kadang-kadang. Cuma memang di wilayah ini kan kita belum punya banyak pengurus bank sampah. Ya mau nggak mau kita untuk saat ini ya mau berkorban itu aja, tenaga, pikiran untuk mengambil sampah-sampah di warga itu aja. Kesulitannya itu aja. Untuk yang lainnya mungkin proses-proses pengerjaannya ya mungkin dari kita udah bisa, terus admin kita juga udah bisa. Nah, kita ini sebenarnya nggak bisa jalan sendiri, gitu kan. Bank sampah ini harus jalan. Kita harus punya yang perlu mendukung bank sampah ini supaya bisa berkelanjutan, menjadikan teman-teman ini juga semangat, masyarakat juga nanti bisa terpikat, gitu kan. Makanya kita menjatuhkan pilihan kepada Pertamina Lubricant untuk mendukung program bank sampah yang ada di Tugu Selatan. Budaya itu kan nggak sekaligus selesai gitu, perlu konsistensi. Ya alhamdulillah sih sekarang udah mulai luar biasa ya, dan sambutan masyarakat yang jadi semangat kami bahwa yang kita lakukan ternyata itu disambut baik ya, sama orang-orang di Ring 1. Itu yang membuat kami jadi semangat lagi untuk mengembangkan bank sampah ini. Keuntungannya berapa? Ada bank sampah, kita lebih giat lagi untuk mengumpulkan dan untuk menabungnya. Alhamdulillah kita bisa ya buat tambahan lah, jajan tambahan anak. Terus kalau bisa beli buku, pakaian. Production Unit Jakarta baru saja menerima piagam apresiasi kolaborator dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara sebagai penghargaan atas langkah-langkah pengelolaan sampah di sekitar wilayah operasi. Proses social innovation yang terjadi di Bank Sampah Berkah sebagai binaan program TCSL Pertamina Lubricants Production Unit Jakarta telah memicu perubahan dan terobosan dalam permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga mereka dapat mencapai penciptaan nilai sosial dan lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan, social innovation yang telah terjadi memenuhi tahapan proses pertama, problem statement, misi mencari akar masalah yang ada dengan melakukan riset dan observasi. Kedua, idea generation, yaitu dengan misi bermain dengan wawasan dan brainstorming. Ketiga, prototype, misi memecahkan masalah dengan melakukan penerapan solusi.